Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Efrida Zedia dan teman saya Jenny Adu dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama tentang perdagangan internasional dan yang kedua tentang investasi luar negeri atau internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan adalah pertukaran barang, jasa, aset, atau uang secara sukarela antara satu orang atau organisasi dan yang lain. Perdagangan internasional adalah perdagangan di antara penduduk dua negara. Penduduk tersebut bisa saja berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk badan yang lain. Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan perdagangan internasional karena adanya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya, baik dari sumber daya alam, modal maupun sumber daya manusia. Ketidakmerataannya sumber daya tersebut akan mengakibatkan adanya keunggulan tertentu dari masing-masing negara, sehingga mereka dapat saling bertukaran. Yang berikut mitra dagang. Mitra dagang utama merupakan relevansi untuk para pelaku bisnis. Adapun sejumlah keuntungan dengan memusatkan perhatian pada negara yang telah menjadi pembeli utama barang-barang yang berasal dari calon negara eksportir. Yang pertama, iklim bisnis di negara pengimpor relatif menguntungkan. Yang kedua, peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga, tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari negara itu. Yang keempat, fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. Yang kelima, pihak-pihak saluran impor telah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir. Yang keenam, devisa untuk membayar ekspor tersedia. Dan yang ketujuh, pemerintah dari sebuah mitra dagang mungkin menekan importer untuk membeli dari negara-negara yang merupakan pelanggan utama atas ekspor negara. Berikut teori-teori perdagangan internasional. Ada 4 teori perdagangan internasional, yaitu teori merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori ketersediaan faktor relatif. Yang pertama, teori merkantilisme adalah filosofi ekonomi abad 16 yang berpendapat bahwa kekayaan suatu negara diukur berdasarkan kepemilikannya atas emas dan perak. Menurut penganut merkantilisme, tujuan negara adalah memperbesar kepemilikan ini dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. Yang kedua, teori keunggulan absolut mengatakan bahwa suatu negara seharusnya mengekspor barang dan jasa yang mampu diproduksinya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mampu diproduksi negara-negara lainnya dibandingkan dengan yang diproduksi negara itu sendiri. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif mengatakan bahwa suatu negara seharusnya memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan relatif lebih banyak daripada negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang dapat diproduksi negara-negara lain dengan relatif lebih banyak daripada yang diproduksi negara tersebut. Dan yang keempat, teori ketersediaan faktor relatif mengatakan bahwa suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk yang secara intensif menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang dimilikinya dengan melimpah. Berikut alasan memasuki pasar luar negeri. Beberapa alasan memasuki pasar luar negeri diantaranya: yang pertama, meningkatkan laba dan penjualan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya memasuki pasar-pasar baru, penciptaan pasar baru, pengaturan perdagangan preferensial,
pasar-pasar yang tumbuh dengan cepat, komunikasi yang lebih baik, memperoleh laba yang lebih besar, penerimaan yang lebih besar, biaya produk yang dijual lebih rendah, laba di luar negeri yang lebih tinggi sebagai motif investasi, pasar percobaan. Yang kedua, melindungi pasar. Keuntungan dan penjualan dapat dilakukan dengan cara di antaranya melindungi pasar domestik, mengikuti pelanggan ke luar negeri, menyerang pasar dalam negeri negara pesaing menggunakan produksi luar negeri untuk menekan biaya, segitiga pertumbuhan, melindungi pasar-pasar luar negeri. Produksi lokal oleh para pesaing, pasar hilir, proteksionisme, jaminan pasokan bahan mentah, mengambil alih teknologi dan pengetahuan, manajemen, diversifikasi geografis, memuaskan keinginan manajemen untuk melakukan ekspansi. Yang berikut cara untuk memasuki pasar luar negeri atau internasional. Yang pertama, mengekspor. Mengekspor adalah menjual beberapa produksi reguler mereka di luar negeri. Mengekspor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mengekspor tidak langsung dan mengekspor langsung. Mengekspor tidak langsung adalah mengekspor barang-barang dan jasa-jasa melalui berbagai jenis eksportir yang berbasis di dalam negeri. Dan yang kedua, mengekspor langsung adalah mengekspor barang-barang dan jasa-jasa oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Perusahaan penjualan adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan memasarkan barang-barang dan jasa-jasa, tidak memproduksinya. Yang kedua, pemanufakturan di luar negeri. Alternatif untuk melakukan pemanufakturan di luar negeri diantaranya cabang yang dimiliki secara keseluruhan. Perusahaan yang ingin secara segera memiliki cabang di luar negeri bisa memulai dari tanah sampai membangun pabrik baru, mengambil alih sebuah perusahaan yang sedang berjalan, membeli distributornya, yang berarti memperoleh jaringan distribusi yang akrab dengan produknya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Jenny Adu. Selanjutnya, B. Usaha patungan, yaitu usaha kerjasama di antara dua atau lebih organisasi yang berbagi kepentingan bersama dalam usaha atau kegiatan bisnis. Usaha patungan bisa berupa: yang pertama, badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan para pemilik lokal. Yang kedua, badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar ketiga. Yang ketiga, badan usaha yang dibentuk oleh badan pemerintah atau biasanya di negara tempat investasi dilakukan dan sebuah perusahaan internasional. Atau yang keempat, kerjasama yang dilakukan antara dua lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas. Keuntungan usaha patungan diantaranya pajak yang ditawarkan oleh beberapa pemerintah kepada perusahaan dengan mitra lokal, dan keperluan akan modal tambahan dan personil yang berpengalaman. Selain itu, kerugian usaha patungan diantaranya keuntungan harus berbagi dan adanya kekurangan kontrol. C. Pemberian lisensi, yaitu perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapat bayaran. Meskipun ada peluang untuk memperoleh pendapatan yang cukup besar dari pemberian lisensi, ada banyak perusahaan utamanya yang memproduksi produk-produk berteknologi tinggi tidak mau memberikan lisensi. D. Wiralaba atau disebut franchising adalah suatu bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. E. Pemanufakturan kontrak adalah perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain
untuk memproduksi produk-produk dengan sesuai spesifikasi tetap menerima tanggung jawab pemasaran. F. Analisis strategis. Kemitraan para pesaing, pelanggan atau pemasok yang bisa mengambil satu atau beberapa bentuk yang beraneka ragam terkait dengan yang pertama, pesaing global yang meluas. Yang kedua, meningkatkan biaya riset atau pengembangan dan pemasaran. 3. Perlunya gerakan yang lebih cepat dan melaksanakan strategi-strategi global mereka. Maka banyak perusahaan membentuk aliansi strategi dengan para pelanggan, pemasok, dan pesaing, atau disebut analisis kompetitif. Tujuannya adalah untuk mempercepat entry pasar dan memulai operasi, memperoleh akses kepada produk-produk, teknologi, dan pasar-pasar baru, serta berbagai biaya, sumber, dan resiko. Analisis dapat berupa usaha patungan dan dapat juga berupa merger dan akuisisi. Selanjutnya, strategi global atau multidomestik. Banyak perusahaan global dan multidomestik besar dengan sejumlah besar anak perusahaan di seluruh dunia mulai operasi luar negerinya dengan mengekspor. Sekali mereka berhasil pada tahap ini, mereka seringkali mendirikan perusahaan-perusahaan penjualan di luar negeri untuk memasarkan ekspornya. Manajemen dapat melakukan globalisasi atau disebut standarisasi melalui paling sedikit 7 dimensi. Yang pertama, memberikan nilai tambah kepada produk. Yang kedua, produk. B. Pasar. E. Strategi kompetitif. F. Penggunaan personel bukan dari negara asal. Dan yang terakhir, memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. B. Investasi luar negeri atau disebut internasional. Investasi internasional dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama investasi portofolio. Investasi portofolio adalah pembelian saham dari obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Pembelian saham-saham bisa dilakukan di bursa atau saham dunia, di mana investor baik individu maupun organisasi dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual saham di pasar saham. Investor tidak berkaitan secara langsung dengan pengendalian perusahaan, tapi mereka menampakkan jumlah yang sangat besar dalam saham dan obligasi dari negara-negara lain. B. Investasi langsung luar negeri, yaitu pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Investasi langsung di luar negeri mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan risikonya. Alasan para investor pengambilan perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan karena yang pertama, restrukturisasi perusahaan di negara menyebabkan manajemen memakai unit-unit pasar baik yang tidak memenuhi standar keuntungan manajemen maupun yang dianggap tidak berhubungan dengan bisnis utama perusahaan. Yang kedua, perusahaan luar negeri ingin memperoleh akses yang cepat di negara ini untuk teknologi maju. Dan yang berikut atau yang terakhir, manajemen perusahaan asing merasa bahwa memasuki pasar Amerika yang besar dan makmur akan lebih berhasil apabila mereka mencari nama-nama merek yang terkenal. Selanjutnya, teori-teori investasi internasional. Yang pertama, ada teori keunggulan kepemilikan. Mengatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki aset bernilai yang menciptakan keunggulan bersaing dalam negeri dapat menggunakan itu untuk menerobos pasar luar negeri melalui FDI. Yang kedua, teori internasional. Mengatakan bahwa FDI
akan lebih mungkin terjadi, artinya produksi internasional akan terinternalisasi atau disebut digabungkan dalam perusahaan tersebut apabila biaya negosiasi, pemantauan, dan pelaksanaan suatu kontrak dengan perusahaan kedua ternyata tinggi. Yang ketiga, teori gabungan Dunning adalah memadukan keunggulan kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi untuk membentuk suatu teori tentang FDI. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi FDI. Beberapa faktor yang mempengaruhi FDI diantaranya A. Faktor penawaran meliputi biaya produksi, logistik, ketersediaan sumber daya, akses ke teknologi. Dan yang kedua, ada faktor permintaan meliputi akses pelanggan, keunggulan pemasaran, pemanfaatan keunggulan bersaing, mobilitas pelanggan. Dan yang selanjutnya, faktor politik meliputi penghindaraan, perdagangan, insentif pembangunan ekonomi, dan hambatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.